Semenjak cerita tentang Kerasakti tersebar luas, penduduk rame-rame ingin menangkapnya untuk dijadikan milik pribadi. Hal inilah yang membuat kera kecil merana. Kemudian tiba-tiba ada seseorang warga yang lewat. Si kera kecil takut hingga ia bergegas untuk bersembunyi. Ia masuk ke dalam sebuah kuil Dewi Kuan Im. Karena hatinya sedih, patung Dewi Kuan Im ikut menangis. Kera kecil pun beranggapan bahwa patung Dewi Kuan Im merasakan kemalangan dirinya. Karena polosnya, ia tak mengerti tetesan air mata Dewi ternyata berasal dari air hujan yang menetes dari atap yang bocor. Kemudian si kera kecil memeluk patung Dewi Kuan Im yang sudah ia anggap sebagai ibunya sendiri. Keesokan harinya penduduk desa beramai-ramai hendak beribadah ke kuil Dewi Kuan Im. Mereka semua terkejut karena di dalam kuil tersebut terdapat kera yang mereka buru. Kemudian penduduk desa berlomba-lomba ingin menangkapnya. Ada yang pakai tangan kosong, ada yang pakai tali, dan ada juga yang memukul pakai kayu. Si kera kecil pun terus berlari. Kemudian ia melihat sebuah patung emas Dewi Kuan Im. Si kera meminta tolong di dalam batinnya. "Hai kakak, tolonglah aku." Kemudian muncul sebuah keajaiban. Tiba-tiba seekor keledai datang untuk menjemput kera kecil. Ternyata keledai itu bisa terbang. Melihat keajaiban itu, penduduk desa yang mengejar si kera kecil langsung sadar bahwa tindakannya sudah salah dan mereka semua memohon pengampunan. Si kera kecil dibawa terbang oleh keledai menuju kuil yang bernama Kuil Tao. Lalu si keledai menyuruhnya untuk masuk ke dalam. Masuk. Awalnya si kera kecil tidak mau karena takut. Kemudian tiba-tiba si keledai berubah menjadi naga emas dan masuk ke dalam kuil tersebut. Ternyata tempat tersebut adalah tempat belajar ilmu untuk anak-anak dari para dewa. Kemudian kera kecil memohon untuk diajari ilmu. Maha Guru Bodhi menanyakan siapa orang tua dari kera kecil itu. Lalu kera kecil menjawab, dia tidak punya orang tua. Karena itu Maha Guru Bodhi menolak kera kecil untuk dijadikan muridnya, dengan alasan para muridnya harus dari kalangan keturunan para dewa. Karena dengan susahnya kera kecil mencari tempat dewa, dia pun tak menyerah begitu saja. Saat putra-putri dewa selesai belajar, mereka bergegas masuk ke kamarnya. Alangkah terkejutnya, di kamar itu sudah tersedia banyak sekali makanan enak, dan tak hanya itu, terlihat tempat tidur dari putra-putri dewa tersebut sangat tertata rapi, sehingga mereka semua bingung siapa yang menyediakan makanan dan membersihkan kamarnya. Lalu muncullah kera kecil. Ternyata semua itu kera kecillah yang mengerjakannya. Ia berdalih untuk melayani mereka semua tanpa upah dan menukar jasanya untuk belajar ilmu sihir kepada putra-putri dewa tersebut. Anak-anak itu setuju, ada yang minta dipijat, ada yang minta dicarikan makanan, lalu putra kerbau meminta digaruk punggungnya. Karena mereka rebutan jasa kera kecil, akhirnya putra kerbau dan putri kipas jadi berantem. Oke guys, kita pindah scene lainnya. Kita lihat apa yang telah terjadi di Istana Langit. Diceritakan Panglima Tieng Feng merasa jatuh cinta kepada Chang'e. Semenjak pertemuan pertama, ia merasakan cinta pada pandangan pertama. Ia tak enak makan, tak bisa tidur, dan sangat menderita. Begini ternyata rasanya jatuh cinta. Akhirnya ia memberanikan diri untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Chang'e. Karena sikapnya yang aneh dan berlebihan, membuat Chang'e malah menjadi tak menyukainya. Saat Dewa Matahari menemui Mahadewi, Panglima Tieng Feng menyelinap ke tempat roda waktu Kayangan. Ia memutuskan untuk memutar kembali waktu agar bisa mendahului Wukang dalam menyelamatkan Chang'e, sang gadis pujaan hatinya itu. Lalu waktu kehidupan kembali di mana Panglima Tieng Feng pertama kali bertemu Chang'e. Tentu dengan tujuan tertentu, Panglima Tieng Feng sudah siap siaga menyelamatkan Chang'e.
Lalu seperti kisah yang telah berlalu, datanglah dua dewa untuk memberikan hadiah. Karena fokusnya teralihkan, Tian Feng pun jadi lupa. Dan akhirnya Wukanglah kembali yang menyelamatkan Chang'e. Percobaan pertama gagal. Tian Feng pun jadi penasaran. Perlu dicoba lagi ya. Tian Feng pun kembali masuk ke roda waktu dan kembali ke masa lalu. Kali ini, Tian Feng pun harus lebih waspada dan siap siaga. Ia menghiraukan prajurit langit dan dua dewa yang datang. Karena sikapnya yang aneh seperti orang yang kesurupan, dua dewa itu hendak melaporkan ke Mahadewi. Mendengar itu, Tian Feng pun gagal fokus. Dan lagi-lagi kalah start lagi dengan Wukang dalam hal menyelamatkan Chang'e. Sial, oh sial, percobaan kedua kembali gagal. Karena penasaran lagi, akhirnya ia mencobanya lagi. Di percobaan ketiga, Tian Feng pun harus mempersiapkan semuanya dengan matang. Lalu ia membawa sebuah kayu. Ketika prajurit datang, Tian Feng pun langsung memukul Wukang dan dua dewa yang datang. Dengan begitu, akhirnya Panglima Tian Feng pun berhasil menyelamatkan Chang'e. Inikah kemenangan cinta? Namun tidak lama, tiba-tiba Mahadewi datang dan mempertanyakan kenapa ia memukul para dewa tanpa alasan. Karena tanpa alasan yang jelas, akhirnya Mahadewi memberikan hukuman Tian Feng dengan beberapa pukulan. Sementara Chang'e, meskipun diselamatkan oleh Tian Feng, ia merasa Tian Feng sangatlah aneh, sehingga tetap saja membencinya. Sebaliknya Chang'e semakin mencintai Wukang. Takdir tetaplah takdir. Tian Feng tak bisa merubah kisah cintanya kepada Chang'e. Oke guys, sekarang kita kembali ke bumi. Kita lihat apa yang sudah dipelajari oleh si kera. Si kera kecil terus melayani putra putri dewa. Kemudian putra kerbau mengajarinya ilmu menghilang. Namun putra putri dewa mengejek ilmu putra kerbau karena belum sempurna. Lalu putra kerbau menunjukkan keahliannya. Ternyata memang ilmunya masih payah, sehingga putra kerbau ditertawakan oleh putra putri dewa yang lainnya. Karena kera kecil yang ikut tertawa, putra kerbau mempersilahkan kera kecil untuk mencobanya. Di luar dugaan, percobaan pertama kera kecil langsung berhasil, bahkan lebih baik dari ilmu dari putra kerbau. Karena suara berisik dari mereka akhirnya ketahuan oleh Mahaguru Bodhi. Kera kecil pun hendak diusir. Lalu kera kecil bertanya kepada Mahaguru Bodhi, jika kepala di atas, kaki menyentuh tanah, 7 lubang di wajah, organ tubuh lengkap, apakah bisa menjadi dewa? Mahaguru Bodhi menjawab, bisa. Namun Mahaguru Bodhi tetap tak bisa jadikan kera kecil muridnya karena ia tak punya orang tua dari kalangan para dewa. Lalu kera kecil berucap, ia berasal dari batu besar, di mana langit adalah ayahnya dan bumi adalah ibunya. Karena ucapan itu, Mahaguru Bodhi tersentuh hatinya dan mau mengangkat kera kecil sebagai muridnya. Lalu Mahaguru Bodhi memberikan nama kera kecil itu Sun Gokong. Jadi semenjak itu, kera sakti yang kita kenal Sun Gokong adalah pemberian nama dari Sang Mahaguru Bodhi. Keesokan harinya, pelajaran pun dimulai. Gokong pun sangat senang dan semangat sekali. Ini ia menemukan tempatnya untuk belajar ilmu. Dan dari sini, Gokong bersahabat dengan Dewa Bumi, Dewa Dapur, Putra Kerbau, Putri Kipas, dan masih banyak yang lainnya. Waktu begitu cepat berlalu, tak terasa sudah 6 bulan Gokong belajar ilmu dengan putra-putri dewa lainnya. Di suatu hari, Mahaguru Bodhi menyuruh murid-muridnya untuk mempraktekkan ilmu yang ia pelajari. Dengan semangat, semuanya ingin mempertunjukkan keahliannya di depan gurunya. Berbeda dengan Gokong yang hanya diam saja. Lalu Mahaguru Bodhi menanyakan kenapa dengan Gokong. Gokong pun menjawab, ia tak mendalami salah satu ilmu yang diajarkan. Dengan jawaban itu, Mahaguru Bodhi sedikit marah.
Lalu Mahaguru Bodhi bertanya, ilmu apa yang ingin ia dalami? Kemudian Kokong menjawab, ia ingin mendalami ilmu awet muda. Kemudian Mahaguru Bodhi menjelaskan, ilmu awet muda bukanlah ilmu sembarangan. Ilmu awet muda merupakan ilmu alam semesta. Andai berhasil, langit dan bumi akan terguncang. Bagi siapa saja yang ingin menguasai ilmu awet muda, maka ia akan mengalami 3 cobaan dan penderitaan. Cobaan pertama, maka ia akan dicambuk Dewa Halilintar sebanyak 49 kali setiap hari. Cobaan kedua, ia akan tertiup angin yang akan berhembus organ tubuh. Cobaan yang ketiga, ia akan terbakar sampai ke organ tubuh sampai luluh. Mendengar hal itu, Kokong kecil pun ketakutan. Karena tekadnya yang sudah bulat, di suatu malam Kokong kecil menemui Mahaguru Bodhi dan berkata, ia tetap ingin menguasai ilmu awet muda, meski apapun cobaan dan penderitaannya. Mahaguru Bodhi mewujudkan keinginannya dengan membawa Kokong ke suatu tempat di mana tempat tersebut bernama alam tak terbatas. Di tempat inilah Kokong harus belajar dan mengerahkan seluruh kemampuannya. Saat Kokong mulai ditinggal Mahaguru Bodhi, ia melihat beberapa hal yang di luar kewajaran, seperti hewan dengan ukuran yang tak wajar dan melihat sebuah apel raksasa. Menurut kalian, apakah buah apel raksasa tersebut ada sebuah ulatnya apa tidak ya guys? Tiba-tiba di balik apel raksasa itu ada seekor beruang raksasa. Awalnya Kokong takut dan terus menghindar. Namun di balik itu, Mahaguru Bodhi terus mengawasi dan menuntun Kokong untuk membaca mantra ilmu yang ia ajarkan. Hari-hari terus berlalu. Tak terasa, Mahaguru Bodhi kini sudah menginjak usia 130 tahun. Tapi beliau terus memikirkan Kokong setiap malam. Ia selalu melihat keadaan Kokong melalui cermin cahaya. Kokong kecil pun telah tumbuh menjadi besar, dan akhirnya Kokong berhasil mengalahkan beruang itu, sehingga ia berhasil kuasai ilmu awet muda. Seketika langit dan bumi menjadi terguncang. Bahkan guncangannya membuat alam neraka jadi kacau. Seluruh arwah di sana menjadi kesakitan dan tak tenang.